Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Tias Paramita di Obrolan Pagi dan kita masih membahas seputar menyongsong pembelajaran tatap muka. Dan sepertinya sudah ada pemirsa Radio Guntur yang tidak sabar untuk bergabung bersama kami di 23455. Langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Narta Riante. Oke, Pak Narta Riante, langsung Pak. Selamat bersua bahas dengan sekretaris PRT. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Pak Narta. Ini hujan-hujan, mudah-mudahan tidak ada banjir. Nggih, tiang nimbruk mungkin pendapat saran. Iya. Pertama, selama ada pembelajaran daring ini mungkin dievaluasi bagaimana Bapak menerima keluhan, hambatan, kemudian solusinya bagaimana sehingga masyarakat tahu atau orang tua siswa tahu keluhan-keluhan itu sudah diketahui oleh dinas, berarti bisa diatasi sehingga ada komunikasi antara guru, murid untuk persiapan ke belajar tatap muka. Itu pertama Pak ya. Kedua, mungkin Monep ini sudah mulai kerja persiapan peralatan sesuai dengan prokes di sekolah-sekolah. Apakah sebelum belajar karena lama gedung itu atau kelas itu tidak dipergunakan, disemprot dengan disinfektan, kemudian tempat sampah mungkin siswa itu kan kesadaran sekarang Pak yang intinya nanti meludah di sembarang tempat. Karena saya melihat kemarin anak-anak di taman kota itu membuat video, ada yang tertib, ada disiplin. Kalau pramuka latihan dia tertib pakai masker. Ini contoh aja kemarin 2 hari 3 hari saya melihat di taman kota untuk bisa sampaikan pada guru-guru Pak. Karena anak-anak itu kalau kumpul itu girang hati ya, megelut ya, lupa pakai masker karena buat video. Saya sampai gini kan, Dek pakai maskernya, saya tidak tanya sekolahnya. Nah ini mungkin saya berpikir nanti pertemuan pertama ini girang megelut, nah ini perlu diawasi walaupun memang virus ini tak kelihatan, tak tahu. Nah sehubungan itulah saya hanya menyarankan dari peralatan persiapan tersebut dari sekolah-sekolah, karena ini semuanya akan ada hubungannya dengan dana, tadi disebut dana BOS, karena saya tidak tahu juga apakah dana BOS itu cukup atau ada dari sekolah atau seperti BRI pariwisata dapat hibah. Nah ini perlu juga diprogramkan oleh dinas. Kalau ada beberapa sekolah kurang alatnya, dananya kurang, perlu menjadi perhatian prioritas juga di bidang pendidikan. Kemudian metodenya Pak, dari metode modelnya seperti kemarin saya lihat ya video di Mongolia itu di kelas sambil olahraga senam duduk dia. Nah ini mungkin ada olah batin, olahraga, olah otak. Olah batin tulisan dia dulu seperti biasa. Kemudian ya tidak tahulah masing-masing sekolah punya inovasi atau kreativitas, olahraga ringan untuk imun tubuh, kemudian baru mulai olah otak. Termasuk metodenya tadi ada dua jenis, tatap muka, kemudian yang minta izin yang tidak setuju atau sementara belum bisa menyekolahkan anaknya langsung lewat daring. Nah mungkin sekolah juga menerapkan bisa aja dia metodenya adalah 2. Tidak terus gurunya metode ceramah, karena itu juga akan mempengaruhi guru terus berceramah. Nah mudah-mudahan ini bisa diimbau atau mungkin sudah disampaikan oleh dinas, termasuk pemakaian masker. Gurunya mungkin pakai kaca pelindung sehingga suaranya mungkin lebih kalau suara gurunya ada yang bagus, ada yang bengek, tambah masker mungkin kurang jelas. Nah mudah-mudahan ini bisa dievaluasi. Terakhir, untuk apakah bisa di sekolah atau dinas mengeluarkan atau ide dari sekolah buat belangko, karena ini kan menjadi catatan dari sekolah atau kita semua
karena terjadi COVID ini, berlaku edaran dalam isiannya mungkin di sana ada apakah keluarganya pernah ada kena atau gejala atau VMI dan sebagainya, sehingga kalau ada anak itu kondisinya kurang bagus mungkin bisa dipantau dari konteks hubungan latar belakangnya. Sekian, terima kasih, selamat berjuang. Om Santi Santi. Baik, terima kasih untuk Pak Narte Arianto yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Pak Narte masih kita berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung di 23455. Oke, sudah ada yang bergabung, Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Kalau tadi teman kami Narde, kalau saya Narde. Oke, Pak Narde. Terima kasih. Iya. Pada Bapak narasumber, ini merupakan gagasan yang baik, tetapi ingat dua hal. Satu, bagaimana perlindungan hukumnya terhadap siswa, orang tua. Sudah itu yang kedua, yaitu yang ketiga adalah guru. Yaitu yang kedua, masalah kedua mengenai masalah responsibility-nya bagaimana. Kami sendiri ingin menguraikan sedikit bagaimana mengenai perlindungan hukum. Tadi tidak disinggung perlindungan hukum terhadap guru itu kalau terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Sebagaimana kita ketahui, penyakit ini, kata virus ini, itu sulit dideteksi, sehingga teori probabilitas sangat kemungkinan akan terjadi. Tapi kecil kemungkinannya, mudah-mudahan. Lalu, dalam hal ini, siapa yang bertanggung jawab? Pak, jangan nanti saya ketahui, perilaku orang Indonesia itu tanggung jawabnya lempar batu, ini ya tanggung jawab ini, ini harus tegas. Dan itu lebih lanjut sudah tadi Bapak narasumber yang kedua, kalau tidak salah saya dengar, yang orang tuanya tidak menerima, itu juga akan diberikan, berarti gurunya datang ke rumahnya mereka. Lalu bagaimana tanggung jawabnya? Kalau misalnya di keluarganya itu ada yang yaitu memiliki COVID-19, jadi sudah ada terdeteksi itu, lalu bagaimana? Yaitu tanggung jawabnya, apakah orang tuanya ataukah gurunya itu sendiri? Itu. Nah, itu mengenai yaitu perlindungan hukumnya. Dan itu tanggung jawabnya. Sebagaimana tadi Bapak sampaikan, perubahan dari Sulu pada kabupaten, lalu kabupaten itu seberapa jauh tanggung jawabnya? Apakah diserahkan pada dinas, diserahkan pada sekolah, diserahkan pada guru, atau diserahkan pada komite? Nah, ini perlu dipikirkan yang bagus. Sehingga nantinya betul-betul jangan lempar batu. Oh, ini yang tanggung jawab, ini tanggung jawab. Padahal ini yaitu merupakan suatu pertemuan antara murid dengan guru. Tentu saja tujuannya seperti tadi disampaikan, yaitu sangat kangen dengan temannya, kangen dengan gurunya, ingin bermain-main. Itu memang. Tetapi penyakit ini tidak ada, yaitu unsurnya kangen-kangen itu, penyakit itu menyerang pada siapapun juga tanpa adanya tebeng-aling-aling. Nah, maka itu dua pertanyaan kami, bagaimana mengenai perlindungan hukum terhadap guru, terhadap murid itu sendiri, kemudian bagaimana tanggung jawab dari dinas pendidikan atau guru itu sendiri, atau sekolah itu sendiri, atau komite. Mohon penjelasannya sehingga masyarakat tidak menjadi ragu-ragu atas tanggung jawabnya. Lalu kemudian seperti tadi, yaitu pembelajarannya pakai dua shift atau 3 shift, bagaimana itu silakan, itu adalah metode dari dinas yang sudah mengadakan uji coba. Saya salut sama sekali dalam hal ini supaya kita berhasil di dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Narde yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Narde, Tias berikan kesempatan untuk satu penelpon lagi sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Kadis terkait menyongsong pembelajaran tatap muka yang direncanakan bakal dilaksanakan di tahun 2021 nanti. Baik, tidak ada yang... Oke, ada satu penelpon, kita tanggapi dulu Pak Nge. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Pak Gede di Tanjano. Oke, Pak Gede, langsung Pak Gede. Mungkin sekedar saran Pak ya, buat
pagi dulu buat bapak-bapak narasumber. Oke, selamat pagi, Pak Jadi, Edi. sekedar saran dan masukan iki, kalau bisa sebelum dibuka dicek dulu kesiapan semua sekolah, terus dibuatkan semacam simulasi lah. Nah, terus mungkin termasuk pengecekan pamflet atau flyer atau himbauan-himbauan, karena yang dapat ke salah satu sekolah hampir tidak ada himbauannya. Jadi itu sekedar mengingatkan bahwa sekarang masa belajar mengajar ini dengan tatanan kehidupan baru. Ya. Mungkin itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Gede di Panji Anom. Kita cukupkan dulu untuk 3 penelpon biar nanti tidak kelupaan ya Pak ya pertanyaannya ya. Mungkin Pak Kadis bisa diberikan dulu tanggapannya. Baik, terima kasih. Saya menanggapi dari Pak Narte dulu ya. Iya. Pak Narte, ini pembelajaran daring sudah harus dilakukan evaluasi. Nah, ini sudah kita lakukan evaluasi Pak Narte. Jadi memang di daring itu banyak sekali kendala yang ditemukan kita saat pembelajaran melalui daring. Yang pertama signal, yang kedua memang kuota daripada internet itu. Nah, dan di saat guru-guru melaksanakan daring itu juga tidak banyak juga yang menggunakan fasilitas berupa Zoom atau Google Meet ataupun Google Classroom dan sebagainya, tidak banyak ya. Hanya sekolah-sekolah yang cukup memiliki guru yang memahami tentang itu yang menggunakan. Daring itu juga ada yang mengidentifikasikan bahwa dengan WhatsApp daring juga namanya, sebenarnya itu kan bukan daring ya. Nah, inilah kendala-kendala kita gitu, sehingga pemerintah juga melalui SKB 4 Menteri ya sudahlah diserahkan kepada daerah untuk melakukan evaluasi izin yang diberikan kepada satuan pendidikan. Kemudian untuk MONEP ini hampir setiap saat kita kerahkan kepada seluruh satuan stakeholder kita. Di masing-masing kecamatan sudah tersedia pengawas yang cukup ya, dengan manajerialnya juga dari kepala sekolah untuk melakukan evaluasi diri oleh kepala sekolahnya. Kalau pemantauannya dari pengawas dan staf-staf kami di masing-masing bidang sudah dilakukan itu. Untuk itu maka dari hasil evaluasi memang kita sudah lakukan checklist ya, dari data kesiapan dan sebagainya sampai dengan izin daripada orang tua itu, termasuk nantinya nota kesepahaman ya antara sekolah dengan komite sekolah itu sendiri. Untuk belangko-belangko sudah daerah nanti kita siapkan, karena ini kan SKB-nya baru ini. Yeah. Nanti SOP dari masing-masing warga yang di satuan pendidikan, baik di satuan pendidikan maupun warga satuan pendidikan, termasuk barangkali selama mereka melakukan aktivitas dalam PTM itu sendiri. Itu kita akan sampaikan kepada seluruh satuan pendidikan ya. Satu contoh misalnya di satuan pendidikan tadi dari MONEP itu ada SOP-nya memang. Jadi untuk di satuan pendidikan sebelum terlaksana pembelajaran, yang pertama melakukan disinfeksi sarpras, artinya ada penyemprotan gitu ya sebelum dimulainya PTM. Kemudian setelah selesainya PTM juga melakukan penyemprotan disinfektan. Ini sudah tersedia semua. Disinfektan sudah ada. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun-sabun cuci tangan, air bersih yang mengalir setiap fasilitas CTPS tempat cuci tangan itu ya. Pakai sabun, cuci tangan pakai sabun, istilahnya CTPS itu ya. Itu tersedia. Karena tempat-tempat cuci tangan itu juga sudah cukup dibuat oleh sekolah
melalui anggaran dana BOS. Kemudian setelah itu setelah akhir pembelajaran diperiksa lagi gitu. Ketika kurang, ya memang stoknya saat ini karena sudah kita menyiapkan di sana diri, sekolah sudah menyiapkan diri, tentu stok-stok itu sudah tersedia. Kita pastikan itu sudah tersedia. Memastikan termogan berfungsi dengan baik. Setelah itu pembelajaran dicek lagi sudah masih baik nggak? Karena kita kan mengharapkan itu sejumlah kelas itu harus ada satu. Ya, kalau 6 rombel, ya 6 termogan ada di sana. Gitu ya. Kemudian melakukan pemantauan kepada warga satuan pendidikan, suhu tubuh, kemudian guru-guru atau warga sekolah itu menanyakan apakah mereka anak peserta didik kita memiliki gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri, dan semua kita ini kan dicek juga. Kalau memang sudah ada gejala seperti itu, ya lebih baik di rumah saja dulu. Gitu. Kemudian saat untuk warga satuan pendidikan, ya murid ini, warga satuan pendidikan itu muridnya, sebelum berangkat, pastikan anak-anak itu sudah sarapan. Misalnya seperti itu, mengkonsumsi gizi yang seimbang, kemudian memastikan diri dalam kondisi sehat. Ketika tidak sehat, jangan sekolah dulu lah. Gitu ya. Kemudian memastikan bahwa menggunakan masker. Kemudian sebaiknya membawa hand sanitizer. Kan ada hand sanitizer mini itu loh. Iya. Itu sebaiknya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Karena di sekolah sudah tersedia. Ketika misalnya dalam suatu antrean dalam satu tempat cuci tangan, dalam satu kelas, kan di depan kelasnya ada tempat cuci tangan nih. Kemudian untuk standar kita tetapkan 16 orang. Antre kan? Nah, ketika waktu memang sudah in time untuk melakukan PTM, ya sudah masuk di dalam kelas itu sudah tersedia juga pengganti tempat cuci tangan melalui hand sanitizer. Kemudian sebaiknya membawa makanan dan alat makanan, membawa makanan dan minuman. Karena nanti selama PTM itu kan kantin tidak boleh buka. Dan anak-anak tidak boleh istirahat. Gitu ya. Kemudian wajib membawa perlengkapan pribadi seperti alat belajar. Tidak boleh saling pinjam nih. Saling pinjam pensil, penghapus, ataupun saling tukar catatan dan sebagainya. Ini tidak diizinkan selama melakukan PTM itu. Kemudian selama perjalanan, ini diatur semua. Sebelum berangkat sudah seperti itu, siapkan dulu checklistnya. Ini kan nanti akan dipahami. Nah, yang sebelum berangkat berarti orang tua dengan anak. Selama perjalanan juga orang tua dengan anak, kan gitu ya, menggunakan masker. Gitu ya. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, mulut, menerapkan etika batuk atau bersin setiap waktu. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Transportasi sendiri ataupun transportasi publik. Misalnya yang lagi numpang, setelah itu cuci tangan dulu ya. Sebelum masuk gerbang, mengantarkan dilakukan lokasi diantar itu. Setelah itu ya orang tuanya pulang, jangan dinunggu. Tidak ada yang nunggu. Tidak ada yang nunggu ya. Mengikuti pemeriksaan kesehatan ya, pengukuran suhu tubuh. Nanti ada satgas di sekolah. Barangkali karena guru kita terbatas, khususnya di SD kan, nanti ada piket. Nah, anak-anak diberikan juga tugas lah untuk melakukan pengukuran suhu tubuh. Tentu kita akan sampaikan itu. Melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Wajib itu dengan air mengalir juga. Gitu ya. Jangan ada panci, ada sabunnya langsung kocok-kocok tangan, enggak begitu ya. Cuci tangan dengan air yang mengalir. Kan tentunya di tempat-tempat cuci tangan. Untuk tamu ya yang nganter, orang tuanya kan tamu, anak-anaknya kan memang warga satuan pendidikan ya. Itu mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Selama PBM wajib masker. Ini sudah semua SOP-nya ada. Nanti kita akan sampaikan. Termasuk apa yang disampaikan tadi, pamflet-pamflet. Memang selama ini ada sih beberapa sekolah belum memasang.
Misalnya ini tempat cuci tangan, ini toilet, kemudian pamflet-pamflet lain yang wajib pakai masker gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk Pak Narde ya, terima kasih Pak. Memang ini kiat kita bersama ya, antara Distipora dengan Satuan Pendidikan sudah saling berkoordinasi ya, karena leadingnya kita juga. Kemudian masalah perlindungan hukumnya. Nah, untuk ini marilah kita pahami dulu bersama bahwa tugas pendidikan, utamanya kan kalau ngomong pendidikan di satuan pendidikan kan ada guru, ada murid, ada tenaga administrasi, barangkali semua stakeholder. Stakeholder pendidikan itu termasuk komite, orang tua murid, dan sebagainya itu. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Ini kan tidak lepas daripada trisentra pendidikan itu sendiri. Bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Jadi tanggung jawab bersama, gitu kan. Karena ini merupakan tugas dan kewajiban seorang guru untuk melakukan proses pembelajaran. Tentu seorang guru kan tidak berharap juga akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, semua guru, kalau guru juga sama ada aturan SOP-nya. Kalau gurunya memang tidak sehat, kurang cukup sehat, lebih baik juga tidak memberikan pembelajaran atau kasih info. Kan di sekolah-sekolah sudah ada grup WA, artinya penyampaian kepada orang tua. Jadi masalah tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita bersama, dari pemerintah, sekolah juga, dan masyarakat, seperti itu. Kemudian Pak Gede di Panjianom, sebelum dibuka simulasi itu sudah pasti Pak. Nanti kita saat ini karena sudah ada lampu hijau, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SKB 4 Menteri, ini simulasi tetap akan kita lakukan. Jadi itu yang setelah lakukan simulasi sekolah, kita akan libatkan seluruh pengawas-pengawas bidang-bidang juga untuk melakukan mengecek simulasi. Apakah yang dilakukan sudah memenuhi protokol kesehatan. Nah itu, kemudian pamflet imbauan itu sudah pasti akan terjadi di sekolah, semua titik-titik sudut barangkali yang mengisyaratkan terkait dengan kesiapan-kesiapan di protokol. Ini tempat cuci tangan, tempat hand sanitizer, toilet, dan sebagainya, termasuk himbauan terhadap seluruh warga sekolah untuk memenuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih Pak Kadis. Jadi Pak Sekdi sendiri ada tambahan mungkin? Saya rasa sudah cukup jelas disampaikan tadi. Tanggung jawab juga sudah, ini merupakan tanggung jawab bersama. Oke. Mungkin bisa dikonfirmasi terkait tadi Pak Narde ada yang menyinggung katanya dari statementnya Bapak tentang jika tidak ada orang tua yang mengizinkan, itu kan boleh dari rumah. Apakah gurunya yang jemput bola ke rumah itu juga mendapatkan perlindungan atau bagaimana itu mungkin? Iya, untuk dari rumah itu tetap BDR, seperti yang berjalan saat ini. Daring. Jadi, berarti ya. Belajar dari rumah itu apakah metode daring atau nanti PJJ kalau memang tidak terpenuhi syarat-syarat untuk konektivitas jaringan gitu. Jadi tetap diberikan layanan seperti itu. Prosentasenya tentu akan berubah dari dulu mungkin 100%, yang BDR sekarang prosentasenya mungkin sekitar 90 bahkan 10% gitu. Jadi sedikit lah gitu. Nah, terkait dengan ini juga ada formulasi-formulasi. Mudah-mudahan nanti ada kesamaan persepsi karena ini tanggung jawab bersama ya. Bahwa ternyata memang lebih ideal kalau kita sama-sama ikut PTM, kemudian juga ada BDR-nya juga. Ini tidak akan mungkin plus langsung semuanya PTM, tidak mungkin. Jadi pasti akan ada bergiliran. Jadi karena ada pembatasan kapasitas ruangan berdampak pada penambahan ruang yang dibutuhkan. Penambahan ruang yang dibutuhkan kan tidak mungkin kita membangun ruang lagi sesuai dengan kapasitas baru. Akan terjadi penggiliran PTM ini. Gitu. Berarti pembelajaran daring itu tidak mungkin ditinggalkan ya Pak ya? Ya, meskipun jadi ada akan berdampingan nanti. Ada PTM, ada daring gitu. Jadi polanya kembali ke sekolah yang akan mendesain. Baik. Sebelum mengakhiri, mungkin Pak Kadis ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa Radio Guntur?
Baik, terima kasih. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Buleleng, marilah kita bersama-sama ya mematuhi apa yang menjadi disyaratkan oleh pemerintah. Ingat 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang selama ini dari bulan Maret ya, sampai dengan bulan Desember ini, kita belum bisa melaksanakan tatap muka, dan terima kasih juga atas bimbingannya Bapak Ibu, orang tua di rumah, yang selama ini sudah dengan susah payah membantu anak-anaknya di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Dari Pak Sekdes mungkin? Terima kasih. Kami menyampaikan tetap semangat pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita kawal untuk anak didik atau anak-anak kita untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tetap baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis Pendidikan Bapak Madayartika dan juga PLT Sekdis Dipora Bapak Ide Bagus Gedis Surya Barata atas waktunya sudah bersedia hadir di Studio Gompol 38. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa menambah ya pengetahuan di masyarakat biar tidak ada kabar yang simpang siur nantinya. Dan seperti tadi yang disampaikan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari pemerintah maupun dari Dinas Pendidikan saja, tapi orang tua dan juga masyarakat ikut mengawalnya. Demikian untuk obrolan pagi edisi hari ini, Selasa 8 Desember 2020. Untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Jika ada saran masukan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa di-like. Demikian obrolan pagi hari ini, saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.